Jadi kita tuh sudah nggak main-main pahala-pahala gitu. Kayak Tuhan pelit aja. Sholawat, istighfar, tahlil, Fatihah. Itu kan hujan dari langit. Itu air barokah. Itu ma'ul hayat. Jadi Al-Quran itu seger. Ma'an ghodako. Air yang segar. Jadi nikmat. Pokoknya tidak diakui. Jadi waktu membaca tidak mengakui. Kita diam waktu membaca itu, kita diam, kita menyaksikan Allah sendiri yang sedang menurunkan hujan dari langit. Ini hujan dari langit, dari alam rohani, ring dua. Jadi diri ring dua kita itu penuh dengan kesejukan, kedamaian, ketentraman, kesuburan. Jadi hijau seperti hijaunya surga. Burung-burung hijau yang ada di surga. Pemandangan yang hijau, nikmat, seger. Segarnya kesuburan itu karena adanya air. Jadi bacaan tadi itu turun, kita tuh diam aja. Biarlah Allah sendiri semuanya. Jadi ketika berzikir, ketika membaca, ini Allah semua. Jadi kita tinggal menyaksikan, merasakan nikmatnya curahan ini. Diri rohani kita menerima curahan hujan dari langit. Ma'an mubarokan. Ma'an mubarokan. Ma'an godako. Air yang barokah. Air yang segar. Ma'ul hayat. Air yang menghidupkan. Air hidup yang menghidupkan. Jadi rohani kita itu seperti surga yang subur oleh hujan itu tadi, oleh hidup segarnya air. Nah, kalau rohani kita sehat, subur, segar begitu kan adem, dingin. Jadi kita itu ayem, tentrem. Nah, kalau sudah ayem, tentrem ini ada seruan, ada tarikan suci. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang ayem, tentrem, yang adem, damai, yang sudah digerojok dengan ma'ul hayat itu tadi, jiwa tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah ila robbiki kepada Tuhan. Rodiyah mardiyah. Dengan ridho dan diridhoi itu artinya gelondong. Jadi kita itu kembali ke ring satu itu gelondong kalau jiwa kita tenang. Kalau jiwa kita tidak bisa tenang, masuk ke ring satu ya sulit. Kepikiran macam-macam, panas terus. Dinginkan dengan hujan dari langit. Hujan dari langit ini kulhu, fatihah, falak, anas, yasin, al-baqarah, subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allahu Akbar, takbir, la ilaha illallah, tahlil. Ini semuanya air hujan dari langit. Langit diri kita ini, rohani kita ini. Sehingga rohani kita merasakan segar,
sehingga jadi damai, ayem, tentrem, tenang. Kalau kurang zikir panas, apalagi pikirannya menjelang hari raya. Waduh, saatnya ini banyak biaya dikeluarkan. Kan pikiran bisa panas. Dinginkan sendiri dengan ayat-ayat Allah, tapi caranya gitu tadi. Lakukan berzikir itu dengan sadar Allah. Mantranya diam saja. Jadi kalau mau membaca Fatihah, mau membaca kulhu, mau membaca apa saja lah. Mau tasbih, mau tahlil, mau sholawat, diam dulu sejenak, ucapkan mantra di dalam hati. Diam saja. Biarlah Allah sendiri semuanya. Allah Akbar. Jadi yang mengucapkan ya Allah sendiri. Yang menggerakkan bibir Allah, yang menggetarkan lidah Allah, yang menggelombangkan suara Allah. Kalimat-kalimat ini kalimatnya Allah. Kata-kata ini kata-katanya Allah. Daya hidup sehingga bisa bersuara, mengucapkan. Daya hidupnya Allah kan yang membuat Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan tidak bisa mengucapkan itu. Itu kan Allah sendiri. Dari mana kita bisa mengucapkan? Tidak ada. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kita bisa mengucapkan. Diam saja. Biarlah Allah sendiri semuanya. Jadi mengucapkan mantra itu baru kemudian membaca. Tuh pasti dingin itu. Nikmat. Jangan mengharapkan pahala, nanti kepikiran pahala. Saya membaca Fatihah kok cuma 1 kali Pak Anam, coba tadi dibaca 41 kali. Oh, tambah enak Pak Anam, pahalanya banyak. Aduh itu pahala. Nggak penting banyaknya, penting sadarnya. Sadar kalau ini Allah itu yang penting, bukan. Jadi kita tuh sudah nggak main-main pahala-pahala gitu. Kayak Tuhan pelit aja. Kita ini mengucapkan Alhamdulillah, kita mengucapkan surat Al-Fatihah, ini sudah pemberian Allah. Ini sudah hujan dari langit, ini hujan dari Allah. Jadi kita ini sudah diberi, wong kita diberi kok masih minta pahala kan aneh. Kita sholat, minta pahala. Sholat itu Allah yang memberi sholat. Wong itu sholatnya Allah sendiri. Daya kekuatannya Allah sendiri kok kita minta pahala. Minta pahala itu, kalam syariat itu ditujukan kepada anak-anak kecil. Wahai anak-anak, mandilah. Nanti kalau mandi, saya ajak jalan-jalan beli bakso. Kalau enggak mandi, enggak tak belikan bakso loh ya. Nah itu seruan untuk anak-anak. Hei anak-anak, mandilah. Kalau kamu nggak mau mandi, nanti saya pukul nanti. Saya jewer kupingmu. Diancam dengan reward dan punishment. Reward dan punishment itu kan untuk binatang. Betul. Reward dan punishment itu wilayahnya diri binatang kita. Binatang itu kalau diajari, cara mengajarkan kepada binatang ya reward dan punishment. Diberi hadiah. Nanti kalau bisa loncat, itu hadiahnya digantung. Binatangnya suruh meloncat. Nanti yang ngasih ngasih makan digantung lebih tinggi lagi supaya meloncat lebih tinggi lagi. Binatang itu. Kalau dia salah dipukul. Nah, itu tanya sama pawang-pawang yang anu binatang. Itu kan metodenya kan reward dan punishment. Reward dan punishment itu bukan untuk kesejatian. Nah, karena kita kan punya diri kanak-kanak.
Diri kanak-kanak itu mesti diri binatang itu, kayak binatang. Allahu Akbar. Jadi jangan sekali-sekali nanti akan bulet itu ya. Membaca istighfar minta pahala. Saya tak membaca istighfar supaya begini, supaya begitu. Loh, wong istighfar itu sendiri sudah pemberian Allah. Kita dikasih bisa membaca 1000 istighfar setelah sholat asar. Itu nikmat sudah. Ya sudah, saat itu sudah nikmat. Otomatis kalau saat itu merasakan nikmat, getaran yang dipancarkan ke alam semesta, orang yang telah membaca istighfar itu memancarkan getaran positif ke alam semesta, dan itu yang mendatangkan keberuntungan. Jadi itu sudah hukum alam. Nggak usah minta, nggak usah mengharapkan, nggak usah menunggu. Kalau kamu kosong, dirimu kosong. Ketika membaca istighfar itu kan kosong. Karena yang dihapus oleh istighfar itu adalah diri semu. Istighfar Allah sendiri sedang mencurahkan ampunan. Allah mencuci kita melalui istighfar itu. Allahu Akbar. Lalu kita jadi bersih kan? Nah, kalau kita bersih, kosong, getaran kita positif ke alam semesta. Keberuntungan datang. Nah, itu otomatis, nggak usah nunggu pahala. Jadi pastikan ketika membaca istighfar, bacaannya itu dari Allah sendiri. Allah sendiri ini yang sedang mencuci. Allah sendiri mencurahkan ampunannya karena Allah Maha Pengampun. Semua apa yang dialami diri semu yang kurang ajar ini sekarang sedang dibersihkan melalui ampunan Tuhan. Tuhan sendiri bukan kita. Jadi kita sedang menerima ampunan saat membaca istighfar. Ini harus dipahami. Jadi istighfar ini bukan kita ini sedang supaya nanti baca istighfar bisa begini, bukan. Tapi saat membaca istighfar, saya sedang menerima curahan ampunan dari Allah. Astaghfirullahaladzim. Diarahkan ke dada sebelah kiri. Astaghfirullahaladzim. Supaya sumpek-sumpek ini hilang. Ini hilang dengan sendirinya nanti. Ada dendam, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Yang membuat panas tadi, astagfirullahaladzim. Ketika lesan mengucapkan astagfirullahaladzim, itu sadari Allah sedang membersihkan hati kita. Allah mencurahkan ampunannya. Oleh sebab itu, oleh Robi'ah, nah itu istighfarnya Robi'ah itu, ya Tuhan, ampunilah istighfarku. Kenal, kenal sama Robi'ah ya. Wah, ibu-ibu harus kenal sama Robi'ah, itu keren. Wali perempuan yang keren. Robi'ah berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni istighfarku. Karena kita ini beristighfar karena merasa beristighfar. Padahal istighfar itu miliknya Allah.